Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kekasih Allah yang mencintai Allah dan dicintai. Orang beriman itu dicintai Allah dan mencintai. Jadi cintanya timbal balik ya. Yang kita merasakan manisnya cinta. Kalau orang itu belum merasakan manisnya cinta lagi, berarti cintanya perlu belajar lagi. Nah, pintu kubur sudah dekat, tapi belum merasa dicintai Allah, belum mencintai. Cinta itu wajib. Percaya wajib, cinta wajib. Katanya dalam hadis, kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu mencintai. Nah, kita bersama ayat 10 surah Al-Mulk yang kita dengar dalam sholat tadi. Katanya apa di sana? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayatnya tidak sampai sebaris, kurang dari sebaris. Nanti pulang ke rumah lihatlah halaman 562 ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk neraka menyesal. Dalam Quran banyak ayat sesalan. Sesalan orang dalam neraka, sesalan orang di hari kemudian, sesalan orang yang nak mati. Ini perlu kita pelajari semuanya supaya kita tidak turut menyesal waktu nak mati. Ini sesalan sudah berada dalam neraka. Wa qalu, mereka menyesal sambil berkata, lau kunna nasma', kalau kami mau mendengar dengan baik. Au naqil, kalau kami dulu mau memikirkan apa yang kami dengar, tidak akan masuk neraka kami, katanya. Jadi dari ayat ini dilihat sebab orang itu masuk neraka tidak mau mendengar, tidak mau berfikir. Kenapa orang itu masuk neraka? Fasilitas pendengaran, fasilitas pemikiran tidak digunakan dengan baik. Ini bisa dikaitkan dengan ayat sesudahnya, ayat 23 surah Al-Mulk juga. Nah, tadi ayat 10 ya, ini 23 sama hubungannya. Di sini apa dikatakannya? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul, jelaskanlah kepada manusia supaya manusia itu faham. Jangan tidak disampaikan, jangan diam saja. Qul, sampaikan. Wajib menyampaikan, wajib mendengar. Yang tahu wajib menyampaikan, yang tidak tahu wajib mendengar. Qul, sampaikanlah, huwallazi ansha'akum. Allah yang menjadikan kita ini. Dulu kita tidak ada, kemudian ada. Dari mana kita lahirnya? Dari rahim ibu masing-masing. Tanggalnya berbeda, tempatnya berbeda, tapi tetap Allah yang menjadikan kita. Wa ja'ala lakumus sama', Allah kasih kita telinga atau pendengaran. Wal absar, dikasihnya mata. Wal afidah, dikasihnya hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Yang kebanyakannya macam mana? Tidak ingat. Menggunakan fasilitas yang diberikan Allah, tapi tidak ingat kepada pemberi fasilitas. Al-Mun'im namanya. Memanfaatkan fasilitas 24 jam. Tapi yang memberi fasilitas tidak diingat, tidak dikenang. Bahkan dilupakan. Mereka melupakan Allah. Kenapa panggilan Allah tidak didengar? Kenapa panggilan Allah tidak disahut? Kenapa kitabullah tidak dibaca? Kenapa kitabullah tidak dipelajari? Jangan-jangan mereka tidak berinteraksi dengan kalamullah, jangan-jangan disebabkan lupa. Bahaya lupa sangat besar dalam Quran ya. Resiko lupa sangat besar dalam Quran. Ada dalam surat Taubah sudah pernah disebut, orang itu kalau lupa kepada Allah, Allah akan melupakannya. Surah At-Taubah sudah pernah disebut sebelum ini. Dalam surah Al-Hasyr, orang itu kalau lupa kepada Allah, melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa diri. Tidak ingat diri. Artinya apa? Tidak ingat kepentingan dirinya. Ya ingatnya yang lain-lain. Kadang-kadang yang dilakukannya perkara yang menyusahkan dirinya. Perkara yang menyusahkan keluarganya. Subhanallah. Anda akan ditanya tentang diri Anda,
tentang istri, tentang anak, tentang ahli keluarga, tentang adik-beradik, tentang dusana, tentang kaum famili, tentang jiran, tentang masyarakat, tentang umat. Itu orang yang gede-gede, yang tinggi-tinggi, dia akan ditanya tentang masyarakatnya, tentang umatnya. Kalau dia skop kekuasaan yang tinggi, dia akan menjawab yang lebih besar lagi nanti di sana. Subhanallah. Qul huwallazi ansha'akum, jelaskanlah kepada manusia itu supaya mereka tahu, huwallazi ansha'akum, Allah yang menjadikan kamu. Ansha'a, yang menjadikan, sama dengan khalaqa, yang mencipta. Wa ja'ala lakumus sama, hebatnya penciptaan Allah ini, dikasihnya Anda kemudahan, fasilitas, kelengkapan hidup, pendengaran. Coba kalau kita tidak bisa mendengar, atau mendengar sebelah saja, atau mendengar tapi tidak full, tidak maksimal, susah. Tapi tidak diingat itu. Wal absar, dikasihnya mata. Mata kemana digunakan? Subhanallah. Wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Nanti lagi ada ayat dalam surah Al-Isra yang menyatakan bahwa fasilitas ini akan ditanya nanti. Anda akan ditanya tentang fasilitas asas yang diberikan Allah. Subhanallah. Jadi jangan salah memanfaatkan ya. Jangan salah menggunakan. Subhanallah. Katanya di sini Allah akan menanya Anda tentang pendengaran, tentang penglihatan, tentang hati juga. Ayat 36 surah Al-Isra halaman 285, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sama' wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan turuti, jangan ikut-ikutan kalau kamu tidak tahu perkara itu. Kita perlu melakukan perkara yang kita tahu. Tahu bermanfaat, tahu berguna, tahu baik, baru lakukan. Kalau tidak jelas, jangan turuti. Ini maksud ayat 36 surah Al-Isra. Inna sama, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti. Apa yang didengar dalam 24 jam? Mulai bangun tidur, apa yang didengar? Sampai nanti tidur lagi, sampai besoknya bangun lagi. 24 jam apa yang didengar? Adakah mendengar perkara yang memanfaatkan dalam kehidupan dunia akhirat, ataupun subhanallah, kebanyakan manusia mendengar perkara yang sia-sia. Itu maka dikatakan dalam surah Al-Muluk tadi, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Jadi yang orang baik itu sedikit, minoritas. Subhanallah. Sama juga dengan ayat tadi malam, kemarin malam dibaca salat subuh ya. Sama juga, ini indahnya Quran ini banyak message yang serupa. Ayat 9 surah Sajadah yang tadi malam dibaca. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat 9 surah As-Sajadah halaman 415. Message-nya sama supaya mudah kita mencerna memahaminya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan untuk kamu itu fasilitas pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. La ilaha illallah. Tadi dalam surah Al-Muluk ayat berapa tadi yang di awal tadi, orang itu menyesal karena dia tidak mendengar di dunia. Terakhir sekali kita lihat ayat surah Al-A'raf, ini tidak kalah penting ya. Nanti pulang ke rumah jangan lupa baca. Kalau tidak dibaca nanti ada disemak, itu ditanya lagi. Sudah dengar di masjid? Sudah. Ada di follow up? Tidak menindaklanjuti di rumah? Ada mudah-mudahan ya. Subhanallah. Ada mudah-mudahan, jangan tidak ada. Tengok di sini ayat 179 surah Al-A'raf halaman 174. Wah, ini gawat nih. Ayat ini gawat nih. Artinya mencemaskan kita. Wa laqad zara'na li jahannam.
Allah jadikan untuk penghuni neraka jahanam itu. Yang akan masuk neraka jahanam itu katsira, mayoritas. Katsiran minal jinni wal ins, mayoritas jin dan manusia. Apa silapnya? Di sini disebut kesilapan yang bahkan masuk jahanam. Disebut kesilapannya di sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak tahu dia hatinya. Qalb, tidak tahu dia fungsi hatinya. Apa kata ulama? Hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Ada qalb, ada hati. Makanan pokoknya, makanan utamanya katanya al-hub, cinta Allah. Kalau hati kosong dari cinta, berarti hati itu hampa, hati itu sengsara. La ilaha illallah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak mau berfikir, tidak diisi dengan cinta Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tidak dilihat perkara yang disuruh Allah. Tidak nampak jalan ke masjid. Oh, la ilaha illallah. Tidak nampak jalan ke masjid. Oh, la ilaha. Rumah nampak jalan tidak tentu. Lagu dapet suara hilang orang Minang. Nampak masjid itu jalannya tidak nampak. Rumah nampak jalan tidak tentu. Lagu dapet suara hilang kata orang Minang. Saya pernah dengan jemaah di suatu tempat. Jemaah itu ingin konsultasi dengan saya di teleponnya. Ustaz, ya bisa tidak konsultasi? Saya ada masalah. Bisa. Ketemu di mana Ustaz? Oh, tolong nanti jumpa sholat asar di masjid ya. Nanti kita berunding di sana. Sesudah itu kalau mau ke rumah ya silakan ke rumah. Tapi jumpa di rumah Allah dulu. Ditunggu dia di masjid, tidak ada dia. Sesudah sholat datang ke rumah. Janjinya macam mana Pak? Bukan tidak bisa datang ke rumah saya. Janjinya ke rumah Allah dulu baru ke rumah manusia. Ke rumah Allah dulu baru ke rumah manusia. Orang yang jauh dari rumah Allah, la ilaha illallah, hidupnya meraba-raba. Macam mana janjinya Pak? Janjinya ke masjid dulu katanya. Kok tidak ada tadi Pak? Tidak nampak saya jalan ke masjid itu katanya. Tidak nampak saya. Ada supermarket di samping masjid itu, nampak saya itu katanya. Ada restoran di situ, tuh nampak jalan ke sana katanya. Terus terang Bapak itu. Itulah realitas kebanyakan manusia. Rumah nampak, jalan tidak tentu, lagu dapet suara. Mau berlagu tapi tidak ada suara. Mau ke rumah tapi tidak, jalan tidak tentu. Lalu lalang kata orang manusia, lalu lalang. Lalu lintas di sini. Berapa juta manusia yang lalu lintas di sini, tapi berapa yang singgah? Ataupun di masjid lain juga. Lantas di sini apa katanya? Faktor penyebab orang itu masuk jahanam, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak dimaksimalkan penggunaannya. Tidak tahu dia guna hatinya dan tidak tahu dia makanan hatinya. Dengan apa hatinya perlu diisi? Di antara fasilitas yang 3 tadi, pendengaran, penglihatan, hati nomor 1 tuh. Banyak orang yang sukses tidak ada mata. Saya pernah jumpa profesor di universitas tunanetra, lebih hebat daripada orang yang ada mata. Hebat, subhanallah. Banyak ulama-ulama besar di dunia yang tunanetra. Tapi kalau qalb rusak itu sudah fatal ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak nampak Quran, tidak nampak masjid, tidak nampak majelis ilmu, tidak nampak orang saleh. Walahum adzanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tidak didengar dengan yang baik-baik. Jadi 3 juga fasilitas yang disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan dengan maksimal menyebabkan orang itu masuk jahanam. Mayoritas dalam ayat ini. Lihat nanti ya, ayat 179 surah Al-A'raf halaman 174. Terus walahum adzanun la yasma'una biha, telinga ada tapi tidak mendengar yang baik. Ulaika kal an'am. Ini berat nih. Mereka itu statusnya seperti binatang ternak. La ilaha illallah. Binatang ternak apa kerja? Makan, minum, tidur, beranak. Makan, minum, tidur, beranak. Makan, minum, tidur, beranak.
Anak bertambah, cucu bertambah. Kemana dibawa anak itu? Cucu mau dibawa kemana? Ulaika kal an'am, mereka yang begitu sifatnya sama dengan kambing, lembu, kerbau, unta. Itu mereka ternak ya. Di kita ini tidak ada unta, di sana ada unta. Kerbau ada, lembu ada, kambing ada. Sama dengan itu katanya. Balhum adall, bahkan lebih lagi. Karena yang binatang ternak yang kaki empat itu tidak ada akal. Kita ada akal. Ulaika humul ghafilun, mereka lah ahlul ghaflah. Mereka lah hidupnya lengah dan lalai. Mudah-mudahan kita terselamat ya. Jadi perhatikanlah tadi ayat dalam surah Al-Mulk tadi, dasarnya tadi ayat nomor 10 tadi ya. Gara-gara tidak mendengar dengan baik, gara-gara tidak mau memikir dengan baik, itulah menyebabkannya kita orang tuh kita tidaklah insyaallah ya menyebabkan orang itu masuk neraka sa'ir. Ditanya oleh malaikat, ini orang yang masuk neraka itu ditanya malaikat, kenapa bapak masuk neraka ini? Hanya alam ya'tikum nazir tuh ayat 8. Nah, orang yang masuk neraka ditanya di interview nanti di sana, Pak, bapak kok masuk neraka Pak? Ibu kenapa? Alam ya'tikum nazir katanya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap masuk rombongan, rupanya masuk neraka itu berombongan. Ada grupnya. Mengikut menurut kasus masing-masing. Dia berombongan, dia berkumpulan. Fauj, ada rombongannya. Setiap masuk kan dicampakkan, dibuang, dibuang. Kalau bahasa Malaysia dibanting, dibaling katanya. Dihumban. Di sini orang masuk neraka itu dihumban saja, main campak saja. Setiap dicampakkan satu kumpulan katanya ditanya oleh penghuni neraka, alam ya'tikum nazir? Pak, enggak tahu Bapak warning di dunia. Nazir itu pembawa warning, artinya Rasul. Risalah Rasul enggak sampai sama Bapak. Nah, itu gunanya kita ini menyampaikan. Itu gunanya masjid, itu gunanya pendakwah supaya risalah itu sampai, supaya message sampai. Bapak enggak message enggak sampai sama Bapak. Qalu bala katanya, sampai katanya. Nah, sampai, bukan tidak sampai. Tahu kami perlunya ke masjid, tahu perlunya Al-Quran. Nah, tapi nanti di belakang dikatakan kalau kami berfikir, mendengar dan berfikir, tidak akan masuk neraka kami. Berarti yang masuk neraka ini pintar jawab. Pintar menjawab. Kalau kami fikirkan, kami dengar dengan baik, kami berfikir, mana masuk neraka kami katanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita disadari Allah ya, dikasih Allah keinsafan dan kesadaran, amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba pilihan-Mu ya Allah, jemaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin Bandar Rejo Pasaman Barat ya Allah. Orang yang Kau kasih, orang yang Kau cintai ya Allah. Jadikan kami ini selalu memikirkan fasilitas yang Kau beri, yang terutama yang tersebut dalam Quran, pendengaran, penglihatan dan hati ya Allah. Jangan kami ini termasuk golongan yang menyalahgunakan fasilitas yang tiga yang pokok yang dasar ini ya Allah, yang menyebut sailin wa ya akramal akramin. Bimbinglah kami ya Allah, ajarlah kami, tunjukilah kami ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu, ke kitab suci-Mu, kepada majelis ilmu ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang menjibat sailin. Jadikan kami orang yang saling mencintai dan mencintai dan dicintai ya Allah. Engkau mencintai kami, kami mencintai-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.